Halo, Sobat Bro Pecor. Kemenangan dramatis yang diraih oleh PSM Makassar di kandang Persisolo kemarin membuat PSM Makassar untuk sementara naik ke urutan ke-8 klasmen sementara dengan mengoleksi 18 poin, teman-teman. Ya, di pekan ke-14 ini ada beberapa kejutan-kejutan di pertandingan-pertandingan di pekan ke-14 ini, termasuk di pertandingan tadi ada sang pemuncak klasmen yaitu Borneo FC harus terhenti win streaknya di tangan Bali United, dan tentunya ini akan menjadi pelajaran yang berharga untuk Borneo FC ke depannya. Tidak boleh lengah, tidak boleh kehilangan fokus sedikit pun, karena tim-tim yang ada di bawahnya saat ini tentunya mengintai tempat yang ditempati oleh Borneo FC saat ini di puncak klasmen. Ada Persija Jakarta, ada Persib Bandung yang tentunya mengincar tempat dari Borneo FC yang ada di puncak klasmen. Kalau Borneo FC kehilangan fokus, tentunya tim-tim ini akan mengganti tempat yang saat ini ditempati oleh Borneo FC. Apalagi pertandingan yang akan dihadapi oleh Borneo FC di pertandingan berikutnya akan menghadapi Sanjawara bertahan, yaitu Persib Bandung. Satu-satunya cara untuk menghentikan kejaran dari Persib Bandung, ya Borneo FC harus bisa mengalahkan Sanjawara bertahan nantinya. Kalau tidak, ya lagi-lagi Borneo FC akan mendapatkan kekalahan keduanya di musim ini kalau Persib Bandung mampu kembali memberikan kekalahan pada Borneo FC. Jadi ya, ini tentunya akan sangat menarik pertandingan-pertandingan ke depannya yang ada di Super League musim ini. Ini baru mau masuki pekan-pekan krusial di putaran pertama, dan hasilnya ya beginilah, kadang mengagetkan. Borneo FC yang kita tahu cukup perkasa di 11 pertandingan, ya akhirnya harus tumbang di tangan Bali United. PSM Makassar yang tertinggal 2 gol atas Persisolo mampu comeback di akhir pertandingan dengan skor 3-4. Jadi bukan tidak mungkin Borneo FC, Persija Jakarta, Persib Bandung, siapapun itu akan mengalami hal-hal yang sama kalau dalam pertandingan tidak fokus selama 90 menit, teman-teman. Ya, kembali ke PSM Makassar versus Persisolo kemarin. Ini adalah pertandingan yang menegangkan yang saya tonton sejauh ini di Super League. Persisolo versus PSM Makassar maksud saya, teman-teman. Di mana PSM Makassar tertinggal 2 gol, terus berhasil menyamakan kedudukan, kembali tertinggal dengan skor 3-2, kembali menyamakan kedudukan 3-3, dan di akhir pertandingan PSM Makassar mampu mengunci kemenangan dengan skor 3-4 melalui sundulan Alex Teng. Dan ini tentunya salah satu kejeniusan dari pelatih baru PSM Makassar, yaitu Coach Thomas Roca, melakukan pergantian pemain pada saat yang tepat, menarik Abu Rasad Kamara, memasukkan Alex Tankwe, memasukkan Daisuke Sakai. Kedua pergantian pemain yang dilakukan oleh Coach Thomas Roca di pertandingan ini membuahkan hasil, menciptakan gol di pertandingan ini. Ya, Sapio Roberto juga memainkan perannya sangat penting di tengah lapangan PSM Makassar. Akbar Tanjung ditarik keluar, memasukkan MR Pan. Cukup bagus juga permainannya, tapi sayangnya Kapten PSM Makassar yaitu Yuran Fernandes, kepala suku, harus bisa mengurangi overconfidence-nya di atas lapangan. Saya melihat dia terlalu overconfidence, teman-teman. Terlepas apapun itu, mungkin penggemar Yuran nanti ya agak menyerang saya karena saya melihat Yuran Fernandes atau mengkritik sedikit performa Yuran Fernandes yang melakukan 2 kesalahan fatal di pertandingan kemarin, dan itu benar-benar fatal karena berbuah gol. Kesalahan yang dilakukan oleh Yuran Fernandes ini bukan pertandingan ini saja, ada juga pertandingan sebelum-sebelumnya Yuran membuat kesalahan. Jadi makanya saya mengatakan Yuran harus fokus di atas lapangan, harus fokus, karena kalau tidak ini akan berakibat kerugian
terhadap PSM Makassar. Untungnya di pertandingan menghadapi Persis Solo, para pemain-pemain PSM Makassar ya secara mental ya memang adalah mental-mental yang tidak pantang menyerah di pertandingan ini. Andaikan saja mentalnya sedikit down, ya mungkin saja PSM Makassar akan mengalami kekalahan di pertandingan ini. Dan ya untungnya juga meskipun Yuran membuat kesalahan di pertandingan ini 2 kali yang berbuah gol untuk Persis Solo, tapi aku juga salut dengan mental yang dimiliki oleh Yuran Fernandes, teman-teman. Karena ya setelah membuat 2 kesalahan fatal dan terus berani kembali mengambil tendangan penalti yang krusial. Ya ini tendangan penalti yang krusial untuk PSM Makassar, karena kalau Yuran Fernandes tidak melakukan tugasnya dengan baik di pertandingan ini, ya mungkin para pemain-pemain PSM Makassar akan sedikit down mentalnya karena kegagalan menciptakan gol melalui titik putih. Tapi Yuran Fernandes yang lagi-lagi saya mengakui mentalnya cukup bagus, mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik selaku eksekutor penalti di pertandingan menghadapi Persis Solo. Gol penalti yang diciptakan oleh Yuran Fernandes ini membuat mental anak-anak asuh Koco Maseroka kembali bergairah untuk menyamakan kedudukan, karena sebelumnya tertinggal 2 gol, kini hanya tertinggal 1 gol, 2-1. Dan benar, Xavi Roberto berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Tapi para pemain-pemain dari Persis Solo kembali bereaksi dan mampu menciptakan kembali keunggulan dengan skor 3-2. Tapi para pemain-pemain PSM Makassar juga tidak tinggal diam setelah tertinggal dengan skor 3-2. Langsung bereaksi kembali dan bam, Daisuke Sakai mampu memanfaatkan kemelut di depan gawang Persis Solo yang dijaga oleh Muhammad Riyandi, mampu menciptakan gol penyeimbang 3-3. Dan seperti yang kita saksikan bersama, gol kemenangan dramatis PSM Makassar lahir melalui tendangan sudut yang dilakukan oleh Victor Luis dan mampu diselesaikan dengan baik melalui heading dari Alex Teng. Bam! Tidak ada lagi gol di tambahan waktu, 14 menit tambahan waktu tidak mampu dimaksimalkan oleh Persis Solo, dan PSM Makassar mengunci kemenangan dramatis ini di kandang Persis Solo. Dan tentunya ujian berikutnya ya PSM Makassar kembali akan menjamu salah satu tim kuat di musim ini, yaitu Persebaya Surabaya. Kira-kira mampukah Koco Maseroka melanjutkan kemenangannya bersama PSM Makassar? Ini udah hat-trick kemenangan semenjak memimpin PSM Makassar, dan ya bolehlah kita puji-puji sedikit Koco Maseroka, meskipun secara kekuatan ya belum benar-benar teruji, tapi secara mental kita udah melihat kemarin mental Sirine Pace, mental orang-orang Makassar ini diperlihatkan oleh para pemain-pemain PSM Makassar di pertandingan menghadapi Persis Solo kemarin, teman-teman. Jadi untuk pertandingan berikutnya saya tentunya berharap para pemain-pemain PSM Makassar harus fokus, harus menjalankan instruksi dari pelatih PSM saat ini, yaitu Koco Maseroka. Jangan melambat, karena kita udah melihat sedikit apa yang menjadi kekurangan strategi yang ditampilkan oleh PSM Makassar bersama Koco Maseroka kemarin, teman-teman. Dan Persis Solo mampu menciptakan 3 gol ke gawang PSM Makassar. Mudah-mudahan di pertandingan berikutnya ya PSM Makassar bisa kembali meraih hasil positif ketika menjamu Persebaya Surabaya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper.